Nah, jadi di video kali ini gue akan membahas salah satu kasus yang berasal dari Sumatera Selatan, lebih tepatnya Palembang. Korban ini merupakan seorang PNS yang bekerja di Kementerian PU, Balai Besar dan Jembatan. Nah, gimana kelanjutannya? Langsung aja kita akan masuk ke jalan ceritanya. Pada tahun 2014, seorang pria dan wanita berkenalan di tempat kerja mereka di Kementerian PU Balai Besar Jalan dan Jembatan. Pria ini bernama Yudi dan wanita ini bernama Aprianita. Diketahui Aprianita ini berstatus sebagai PNS sedangkan Yudi adalah pegawai honor di tempat kerja mereka berdua. Sekarang kita akan membahas latar belakang dari Aprianita. Kasus ini melibatkan seorang wanita parubaya bernama Aprianita. Ia lahir di Palembang pada tanggal 28 April 1968. Aprianita adalah seorang janda yang telah kehilangan suaminya dan tidak memiliki anak dari pernikahannya. Dia dikenal sebagai pribadi yang ramah baik di lingkungan pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil. Aprianita juga memiliki sebuah kos-kosan yang berada di Jalan Sriwijaya Ilir Barat 1 di kota Palembang. Kisah ini dimulai pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019. Saat itu, saudara perempuannya yang bernama Feti Madia menelpon. Feti ini memberitahu Aprianita bahwa dia memiliki sesuatu yang ingin dibicarakan dengannya. Sayangnya dia harus menunggu sebentar karena Aprianita ini sedang bertemu dengan lurah. Pada saat itu, Aprianita sedang dalam perjalanan untuk mengurus surat wafat ibunya. Tidak lama kemudian, Feti pun mencoba menghubungi kembali Aprianita, tapi nomor handphonenya tidak aktif. Sampai keesokan harinya, Feti ini tidak mendapatkan kabar dari kakaknya. Feti semakin khawatir. Ia mencoba menghubungi Aprianita lagi, tetapi masih tidak mendapatkan jawaban. Akhirnya, Feti melaporkan kasus ini kepada kakaknya yang bernama Herianto, di mana Herianto ini merupakan seorang anggota kepolisian. Pada saat itu, Herianto berusaha mencari Aprianita, tetapi setelah beberapa hari pencarian, dia tidak berhasil menemukannya. 14 Oktober 2019, keluarga melaporkan Aprianita sebagai orang hilang kepada pihak kepolisian. Pihak keluarga mencurigai bahwa Aprianita telah diculik. Polisi pun segera memulai penyelidikan dan mencoba melacak aktivitas terakhir Aprianita sebelum dia menghilang. Polisi menemukan saksi yang melihatnya dijemput oleh seorang pria yang membawa mobil berwarna hitam. Selain itu, polisi juga menemukan bukti transfer uang berjumlah ratusan juta ke rekening seorang pria bernama Yudi. Menurut kesaksian Feti, Aprianita telah berencana untuk berbisnis jual beli mobil dengan Yudi. Seperti yang gue bilang di awal tadi, Yudi ini merupakan teman kerja Aprianita dan merupakan seorang pegawai honor. Polisi pun mencurigai bahwa Yudi inilah pelakunya dan pada akhirnya polisi berhasil melacak Yudi. Kemudian Yudi pun mengaku menerima uang dari Aprianita untuk membeli mobil bekas. Namun dia tidak tahu keberadaan Aprianita. Polisi juga tidak menemukan barang bukti yang kuat yang menghubungkan Yudi dengan hilangnya Aprianita. Sementara itu, polisi mencari petunjuk tentang lokasi Aprianita dengan bantuan sinyal ponsel terakhirnya. Mereka menduga bahwa Aprianita mungkin dikubur di sebuah pemakaman umum yang berlokasi di Kandang Kawat, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah beberapa kali menggali tanah di berbagai pemakaman, pada tanggal 25 Oktober 2019, polisi akhirnya menemukan tubuh yang tidak diketahui identitasnya di sebuah kuburan dengan dicor semen. Polisi pun segera menghubungi pihak keluarga Aprianita untuk memastikan jenazah tersebut apakah Aprianita atau tidak. Dan meskipun sulit mengidentifikasi secara fisik, pihak keluarga yakin bahwa tubuh itu adalah Aprianita berdasarkan dari pakaian yang dikenakannya. Proses penggalian ini sangat dramatis dan mengharukan bagi banyak orang di sekitar. Polisi kemudian memfokuskan penyelidikan lebih dalam kepada Yudi. Setelah diinterogasi dengan keras, akhirnya Yudi mengaku jika dia mempunyai hutang dengan Aprianita. Tapi dia hanya mengembalikan sebagian uangnya kepada Aprianita. Dan sisa uangnya digunakan untuk bersenang-senang di tempat karaoke. Dan pada saat itu, Aprianita terus menagih uang yang belum dibayarkan oleh Yudi. Sampai-sampai Yudi pun bingung dan pusing mau bayar pakai apa. Yudi pun berinisiatif bertemu dengan pamannya bernama Nopi dengan tujuan agar mendapatkan jalan keluar untuk membayar hutang-hutang yang belum dibayarkan.
bukannya mendapatkan solusi yang baik. Pamannya malah memberikan solusi yang tidak difikirkan oleh Yudi sebelumnya. Pada akhirnya, Yudi dan Aprianita ini berencana bertemu pada tanggal 9 Oktober 2019. Singkat cerita, Yudi pun menjemput Aprianita. Tapi saat perjalanan, Yudi malah membawa Aprianita ke pemakaman tempat kejadian sebelumnya. Di sana, Yudi ditunggu oleh beberapa orang, pamannya, Ilyas, dan Amir. Mereka melakukan aksi kejam dengan menjerat leher Aprianita dan mengakhiri hidupnya. Setelah menghabisi Aprianita, mereka kembali ke pemakaman dan menguras barang-barang berharga. Tubuh Aprianita kemudian dikubur dengan menggunakan semen. Di sisi lain, polisi pun mencari keberadaan Nopi. Nopi ini sebenarnya mempunyai pekerjaan sebagai penggali kuburan. Tapi setelah kejadian ini, Nopi tidak diketahui keberadaannya. Bahkan polisi sempat mendatangi gubuk Nopi yang berlokasi tidak jauh dari lokasi kejadian. Di lokasi, polisi menemukan cangkul dan alat kerjanya berada di tempat. Tapi polisi tidak menemukan Nopi. Bahkan lokasi Aprianita dikubur sebenarnya berada di belakang gubuk si Nopi ini. Akhirnya polisi berhasil menangkap salah satu pelaku lainnya, yaitu Ilyas. Tapi Nopi dan Amir berhasil melarikan diri. Menurut pengakuan Yudi, pamannya lah yang merupakan otak dari rencana pewafatan bersama dengan Ilyas dan Amir. Motif dari Yudi ini adalah karena Yudi ini kesal dan bingung ditagih utang sebesar 145 juta. Yudi ini mengaku jika ia menghabiskan uangnya untuk karaoke. Dan dalam semalam ia bisa menghabiskan uang kurang lebih 5 juta. Padahal uang itu awalnya untuk bisnis jual beli mobil. Tapi mobil yang diminta Aprianita pun tidak pernah ada. Yudi sempat mengembalikan uang sebesar 50 juta. Tapi yang namanya hutang dan masih kurang banyak pasti ditagih terus dengan Aprianita. Aprianita sempat menagih lagi uangnya sebesar 35 juta. Tapi Yudi ini cuma mempunyai 15 juta. Dan pada tanggal 9 Oktober 2019, Yudi dan pamannya serta rekan-rekannya mulai melakukan aksinya. Sedangkan Nopi dan Amir pun menjadi DPO dan mengimbau supaya pelaku menyerahkan diri. 27 Mei 2020, Yudi dan Ilyas mulai memasuki persidangan dan dikenakan vonis penjara seumur hidup. Setelah 2 tahun berlalu, Nopi, otak dari pewafatan, ditangkap di daerah Karawang, Jawa Barat. Di Karawang, Nopi ini mempunyai nama samaran Bang Toyib dan mempunyai pekerjaan sebagai penjual es keliling. Akhirnya, Novi pun divonis dengan hukuman wafat. Sementara Amir masih menjadi buronan polisi. Nah, jadi apa yang bisa kita petik dari kasus ini? Pertama, jangan ngutang. Kedua, uang itu tidak pandang bulu. Ketiga, jangan lupa tetap waspada dalam kehidupan kita. Kurang lebih begitulah kasus dari Aprianita ini. Kalau ada salah kata ataupun kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan dan bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini.